Ya, mana yang lebih dianjurkan, kaya atau miskin? Nah, ini tentu menjadi perdebatan yang nggak ada selesai-selesainya gitu, ya. Tapi kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad itu menjadi pengusaha 25 tahun, ya. Dia jujur, dia gigih, ya. Besar kemungkinan dia kaya, ya. Jadi menurut logika, kalau orang sudah jujur, gigih ya, berdagang, dibimbing sama pamannya gitu ya, insya Allah kaya gitu, 25 tahun ya, bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun gitu loh. Ya, jadi Nabi Muhammad kaya. Pernahkah miskin? Pernah, ketika beliau diboykot, ketika beliau jadi penggembala. Nah, itu miskin. Jadi teladan kita ya, bagi yang non muslim, anggap ini adalah tokoh besar ya, tokoh hebat. Nah, ternyata seorang Nabi Muhammad itu kaya. 25 tahun jadi pengusaha, ya, profesi yang paling lama beliau emban. Jadi penggembala sebentar, jadi panglima sebentar gitu ya, tapi jadi pengusaha, nah itu sangat-sangat lama. Terus memang ada amal-amal yang menuntut harta. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf, itu pakai harta semuanya, ya. Dan kalau kita bicara wakaf, itu hartanya mesti banyak gitu. Yang sebenarnya ya, wakaf itu awalnya di properti, ya. Nah, sekarang kita modifikasi akhirnya menjadi wakaf tunai ya. Ya lebih ringan lah jadinya. Tapi awal-awal ya, eh, dalil tentang wakaf ya, itu adalah properti yang sebenarnya. Nah, yang bisa mewakafkan properti itu biasanya orang yang kaya. Oke. Terus ada namanya kebermanfaatan. Jadi kalau kita mapan finansial, minimal kita bisa mencukupi diri kita sendiri, tidak menjadi beban bagi orang lain. Terus mencukupi keluarga, ya, membantu sesama, bahkan membantu agama. Ada orang miskin yang soleh, ada orang kaya yang soleh. Nah, orang yang kaya yang soleh bisa bangun rumah ibadah, rumah sakit gitu ya, klinik, panti asuhan, ya, rumah tafis. Nah, itu bisa semuanya. Sekolah-sekolah, kampus-kampus, bisa semuanya. Oke, termasuk juga membantu UKM-UKM, ya, pengusaha-pengusaha kecil, bisa semuanya. Oke. Nah, jadi memang ada yang namanya fadilah harta. Makanya kalimatnya mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Ini ayat Al-Qur'an. Kata harta diletakkan di depan, ya, mengawali jiwa. Jadi harta dulu baru jiwa. Nah, kemungkinan besar ini artinya harta itu lebih utama. Karena jiwa kita ya itu cuma satu, tapi harta bisa tanpa batas. Kita bisa menyelamatkan banyak orang dengan adanya harta kita. Jiwa hilang sekalipun, misalnya meninggal gitu ya. Nah, tapi harta bisa diwariskan, diwakafkan ya untuk wasiat bisa gitu. Oke. Tentu ya, miskin punya fadilah tersendiri, tapi inilah fadilah kekayaan. Ya, yang penting